Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan produksi bata merah dengan mengulas dari berbagai aspek, yakni masalah lingkungan hidup dan perspektif ekologi hingga perangkat manajemen lingkungan. Dan berikut materi tentang masalah lingkungan hidup dan perspektif ekologi dari produksi batu bata merah yang ditampilkan secara slide. Materi berikutnya adalah mengenai aspek dan dampak lingkungan dari produksi batu bata merah. Minggu ini kita akan mengulas LCA dari segi aspek dan dampak lingkungan. Dari aspek lingkungan itu sendiri adalah elemen dari suatu kegiatan, produk, atau jasa dari suatu organisasi yang berinteraksi dan dapat menimbulkan dampak atau dampak penting terhadap lingkungan. Dan dari dampak lingkungan itu sendiri adalah perubahan sifat lingkungan, bisa positif dan negatif yang disebabkan oleh aspek lingkungan. Sebelum itu, kita perlu mengilas balik tentang LCA dari batu bata merah. Pengertiannya, yaitu adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai bahan atau pengisi utama dinding. Material ini berasal dari campuran tanah liat dan air yang kemudian dicetak dan dibakar dengan suhu tinggi, sehingga tidak akan hancur bila direndam oleh air. Batasannya, yaitu bata merah ini berukuran 19 x 9 x 5 cm, yang datanya diambil berdasarkan produsen yang ada di Pulau Jawa. Ruang lingkupnya yaitu persiapan bahan baku tanah liat hingga produk batanya siap digunakan, dan untuk fungsionalnya yaitu satu kali proses pembakaran atau sama dengan 5.500 buah batu bata. Ini adalah inventory analysis atau bab 2 dari LCA batu bata merah. Sekarang kita bahas LCA batu bata merah dari inventory analisisnya. Nah, ini adalah tabel kebutuhan energi yang dibutuhkan untuk membuat satu kali proses batu bata merah. Tabel ini berdasarkan kebutuhan energi yang digunakan untuk proses produksi bata merah standar tiap luasan 1 meter kuadrat. Pada pengumpulan tanah, hanya energi manusia yang digunakan, yaitu sebesar 23 kalori. Kemudian, untuk memasukkan tanah ke dalam mesin pencetak dibutuhkan energi manusia sebesar 15 kalori. Kemudian dilanjut dengan pencetakan bata dengan mesin pencetak yang membutuhkan 1898 kalori dari mesin. Kemudian pemilihan bata ke tungku memerlukan 26 kalori energi manusia dan 687 kalori energi mesin. Penyusunan batu bata di tungku memerlukan hanya energi manusia sebanyak 61 kalori, dan terakhir pembakaran bata memerlukan energi manusia yaitu sebanyak 151 kalori. Baik, ini adalah sumber kegiatan yang akan dianalisis untuk aspek lingkungan dan dampak lingkungan. Di antaranya adalah pengumpulan tanah liat, penyimpanan batu bata, dan pembakaran batu bata. Nah, pada analisis terhadap LCA batu bata merah ini, terdapat dua aspek yang dinilai, yaitu aspek lingkungan dan dampak lingkungan. Pada aspek lingkungan, kita melihat kerusakan biosistem, polusi udara, dan polusi suara. Kemudian pada dampak lingkungannya, ada erosi tanah, deteksi SDA, pemanasan global, gangguan pernafasan, dan gangguan pendengaran. Oke, kita ke kerusakan ekosistem service yang termasuk pada aspek lingkungan. Baik dari pengerukan tanah liat ini dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya erosi tanah di wilayah tersebut. Dan dari erosi tanah tersebut, kita akan mendapatkan dampak lingkungan berupa depresi sumber daya alam dan termasuk jangka temporer, dan kerusakannya bersifat kumulatif. Sehingga dari
Wilayah tersebut tanah gemburnya akan habis pada masa yang akan datang apabila pengurukan tanah dilakukan secara terus-menerus. Tabel polusi udara yang dihasilkan dari pembuatan batu bata merah standar dapat dilihat pada tabel berikut. Contohnya seperti gas NO2 yang menghasilkan 0,029 kg tiap 1 meter kuadrat dinding. Semua emisi yang tersebut di atas adalah partikel polutan yang berbahaya pada pernafasan manusia sebagai salah satu dampak lingkungan, terutama NOx, CO2, dan CO yang merupakan partikel yang mempercepat pemanasan global terjadi. Kita melanjut pada polusi udara yang termasuk dari aspek lingkungan. Pada bab 3 atau impact assessment di LCE Batubara Merah terdapat rentang tingkat desibel yang diukur dari siang hari dan malam hari. Tingkat desibel digunakan untuk mengukur intensitas suara. Pada pendengaran orang manusia itu berada pada rentang 0 sampai 80 tingkat desibel. Jika tingkat desibel menyentuh pada angka 70 sampai 80, itu adalah tingkat suara seperti suara keras atau konser musik live. Untuk polusi suara pada proses pembakaran batu bata merah, tingkat desibel rata-ratanya adalah 88 desibel. Yang dapat disimpulkan bahwa suara yang dihasilkan ini cukup keras. Maka dapat disimpulkan, pembuatan batu bata merah menyebabkan polusi suara yang mengakibatkan dampak lingkungan berupa gangguan pendengaran kepada manusia. Halo semuanya, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan mengenai pemantauan dan pengelolaan lingkungan dari produksi bata merah. Oke, sebelumnya kita kilas balik terlebih dahulu kepada LCE dari produksi batu bata merah. Di sini terdapat bab 1, definition, goals, and scope dari produksi batu bata merah. Batu bata merah adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai bahan pengisi utama dinding. Material ini berasal dari campuran tanah liat dan air yang kemudian dicetak dan dibakar dengan suhu tinggi. Batu bata merah berukuran 19 x 9 x 5 cm dengan ruang lingkup penelitian yaitu proses penyiapan bahan baku sampai dengan produk bata merah siap digunakan. Dengan unit fungsional, yakni satu kali proses pembakaran terdiri dari 5.500 buah itu adalah dalam satu batch. Kemudian ada bab 2, inventory analisis. Di sini terdapat berbagai material yang dibutuhkan dalam membuat batu bata dengan ukuran standar tersebut. Dan ini adalah data yang dicatat dalam tiap 1 meter kuadrat dinding. Lalu ada kebutuhan energi dalam proses batu bata merah untuk setiap 1 meter kuadrat dinding. Di sini ada energi manusia, energi mesin, dan juga total, dan dalam kilokalori. Sekarang mari masuk ke pembahasan pengelolaan lingkungan. Sebelum itu, kita harus mengetahui definisi dari pengelolaan lingkungan, di mana pengelolaan lingkungan untuk produksi batu bata merah melibatkan sejumlah langkah dan praktik yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif produksi terhadap ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Cakupan-cakupannya yaitu terdiri dari yang pertama lokasi, yang kedua bahan baku, lalu ada limbah, energi, emisi gas, dan air. Yang pertama ada lokasi. Lokasi terbaik untuk proses pembuatan batu bata merah adalah lokasi yang jauh dari area perlindungan lingkungan, pemukiman, dan sumber air tanah yang penting. Ini adalah gambar di mana proses pembuatan batu merah itu terjadi dan jauh dari pemukiman. Yang kedua ada bahan baku. Bahan baku yang baik adalah bahan baku yang berkelanjutan dan dapat diperbaharui seperti tanah liat lokal. Hindari penambangan liar yang dapat merusak ekosistem alami. Selanjutnya limbah. Untuk limbah, sebaiknya daur ulang sebanyak mungkin dan kelola limbah padat dengan baik. Jangan lupa untuk menghindari pembuangan limbah yang berbahaya ke lingkungan secara langsung. Sebaiknya limbah tersebut diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Energi. Sumber energi terbaik adalah teknologi yang efisien dan meminimalkan konsumsi bahan bakar, seperti kiln terowongan atau kiln zigzag. Jangan lupa untuk mengontrol suhu dalam kiln untuk mengurangi konsumsi energi. Lalu ada emisi gas. Untuk emisi gas sendiri,
kita perlu memasang peralatan pemantauan emisi gas dan partikel untuk mengukur polusi udara selama proses produksi berlangsung, dan juga kita harus mematuhi batasan emisi yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Lalu yang terakhir ada air. Pastikan untuk menggunakan air secara efisien selama proses produksi berlangsung, dan kelola air limbah dengan baik untuk menghindari pencemaran lingkungan pada air. Dalam pengelolaan lingkungan, pastinya ada pemantauan juga. Pemantauan lingkungan dalam produksi bata merah adalah suatu praktik penting untuk memastikan bahwa kegiatan produksi tersebut tidak merusak lingkungan sekitar. Cakupan dari pemantauan lingkungan untuk produksi batu bata merah ada udara, air, dan tanah. Pemantauan lingkungan dari udara dalam produksi batu bata merah itu harus dipastikan bahwa polusi udara tetap dalam batas yang diizinkan oleh regulasi lingkungan, dan juga untuk solusinya adalah gunakan perangkat pemantauan emisi untuk mengukur konsentrasi gas. Dan berikut adalah bab 3 atau impact assessment dari LCA batu bata merah yang menghasilkan sejumlah partikel, diantaranya nitrogen dioksida, sulfur dioksida, partikulat, karbon monoksida, VOC, dan juga karbon dioksida dalam satuan kilogram per 1 meter kuadrat dinding. Kemudian proses pemantauan lingkungan dari air, kita harus pantau air limbah yang dihasilkan selama proses produksi. Lalu, ukur kualitas air limbah dan pastikan tidak melewati batasan regulasi. Terakhir dari segi tanah, pemantauan lingkungan untuk produksi batu bata merah dari tanah itu harus dipantau kualitas tanah di sekitar pabrik produksi bata merah untuk mendeteksi apakah tanah tersebut terkontaminasi oleh senyawa kimia atau tidak. Lalu berikutnya, analisis sampel tanah secara berkala supaya tidak ada kerusakan yang signifikan. Lalu pada saat pengambilan tanah liat untuk menjadikan produksi batu bata merah, perlu diperhatikan juga agar tidak merusak unsur hara dan juga sumber daya alam lainnya di sekitar pada saat pengerukan tanah liat. Kelompok 16 mempresentasikan tentang perangkat manajemen lingkungan pada bata merah. Di sini kami membagi perangkat manajemen lingkungan pada bata merah menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada Life Cycle Assessment atau LCA, yang kedua ada Eco-labeling, lalu dilanjut dengan Carbon Footprint. Perangkat manajemen selanjutnya yaitu pengelolaan limbah, pengukuran kinerja lingkungan, manajemen energi, dan kebijakan lingkungan. Baik, kita masuk ke poin pertama dari perangkat manajemen lingkungan, yaitu LCA. LCA membantu dalam mengidentifikasi dampak lingkungan dari suatu produk atau proses pada setiap tahap siklusnya. Hal ini memungkinkan kita untuk fokus pada area yang paling kritis dan berpotensi memberikan manfaat lingkungan terbesar. LCA saat ini merupakan bab 1 dari produksi batu bata merah, yaitu Definition, Goals, and Scope. Lalu bab 2 ada Inventory Analysis, yaitu material yang digunakan untuk memproduksi batu bata merah dalam satuan meter kuadrat dinding. Lalu ada kebutuhan energi untuk proses produksi batu bata merah setiap 1 meter kuadrat dinding juga. Kemudian bab 3 yaitu impact assessment yang ditinjau dari suara, mendapatkan polusi suara dengan tingkat desibel yang cukup keras, dan juga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat desibel tersebut dapat mengganggu kenyamanan pendengaran kepada manusia. Selain polusi suara, terdapat juga impact assessment terhadap polusi udara. Di sini terdapat beberapa partikel yang dihasilkan pada saat produksi batu bata merah standar, dan ini dalam satuan kilogram tiap 1 meter kuadrat dinding. Selanjutnya ada Eco-labeling. Eco-labeling adalah sistem penandaan produk yang memenuhi standar lingkungan tertentu, sehingga dapat membantu konsumen untuk membuat pilihan yang berkelanjutan. Pada gambar sebelah kiri, terdapat salah satu contoh eco-labeling, dan pada gambar sebelah kanan disajikan beberapa contoh gambar eco-labeling pada beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Indonesia. Lalu ada carbon footprint. Seperti yang kita tahu pada bab 11 tentang impact assessment kemarin, produksi batu bata merah menghasilkan emisi gas dan termasuk karbon. Maka dapat disimpulkan bahwa batu bata merah turut menyumbang emisi gas rumah kaca dalam produknya. Pada tabel berikut terdapat beberapa contoh emisi per kilonya setiap 1 meter kuadrat dinding batu bata merah, yaitu ada NOx, SO2, PM10, CO, VOC, dan CO2. Pengelolaan limbah. Berdasar dari jejak karbon batu bata merah, tentunya ada beberapa limbah yang dihasilkan.
dari limbah tersebut, agar lingkungan tetap terjaga, maka harus membuat langkah preventif, yaitu pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah sendiri bisa dengan menambahkan limbah batu bata merah sebagai filter pada perkerasan aspal beton atau ACBC. Perangkat manajemen lingkungan selanjutnya adalah pengukuran kerja lingkungan. Jadi, ruang lingkupnya adalah mengevaluasi kinerja lingkungan pabrik batu bata secara berkala, termasuk pengukuran konsumsi energi, emisi, dan dampak lainnya. Jadi, seluruh proses produksi batu bata merah diharap ditinjau ulang. Apabila kinerja dari salah satu aspek produksi kurang efektif, maka harus dikaji ulang. Kemudian ada manajemen energi. Manajemen energi merupakan salah satu perangkat manajemen lingkungan yang mengoptimalisasi penggunaan energi dalam produksi batu bata untuk mengurangi konsumsi energi dan dampak lingkungan. Salah satu solusinya adalah dengan mengurangi SDM pada saat melakukan pembakaran batu bata, serta peninjauan kembali pada saat pengambilan tanah liat. Yang terakhir ada kebijakan lingkungan. Perumusan kebijakan internal yang mengarahkan pabrik untuk mengadopsi praktik berkelanjutan seperti penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan atau teknologi pembakaran yang lebih efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Semoga apa yang kami presentasikan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu bagi teman-teman sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.